Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raihan Nugroho. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Elektro Universitas Singapura Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sisi sejarah. Yuk kita ikuti bersama-sama penjelasan materi ini. Pancasila merupakan pilar ideologi bangsa Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kosakata, yang artinya panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Bepurutsu Junbi Sakai atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki semua hal-hal yang termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat. Dalam pembentukannya, BPUPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh mengemukakan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara Indonesia. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Ia merumuskan 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, lalu peri kerakyatan, serta kesejahteraan sosial. Sementara Supomo merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dilakukan untuk pertama kali. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang UUD 1945. Tokoh Panitia 9 ini beranggotakan yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu Dr. Sanders Muhammad Hatta, MRAA Maramis, MR Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abikosno Sojokrojoso, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, dan yang terakhir Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Hasil pembahasan Panitia 9 tentang Dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat Panitia 9 UUD pada 11 Juli 1945, J. Latut Harhari menyampaikan keberatan, terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai kompromi, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan UUD negara, salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI
Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah penjelasan materi dari saya tentang Pancasila dalam sisi sejarah. Dalam kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.